kita ada masalah, kita semuanya, masuk saya, mendiskusikannya, mengharapkan ada perubahan, dan sambil berasumsi ada orang lain yang berbuat. Ada orang lain yang berbuat. Kalau nggak ada orang lain yang berbuat, kita terus memproduksi keluhan. Itu namanya urun angan. Republik nggak berubah dengan urun angan. Kita harus turun tangan. Orang yang baik-baik ini, ketika mereka memilih masuk politik, biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, pengajar baik-baik, berintegritas, misalnya nih, terus namanya muncul caleg, sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg? Ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik, justru tidak kita permasalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya, gitu kan? Karena kita dingin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik, tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat. Kenapa? Kalau ada orang baik memilih mau ikut tanggung jawab, mau ikut ngurusin ini semua, dia akan kalah pasti jika orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Pasti. Jadi ketika ada orang baik menyatakan saya siap mau ikut tanggung jawab, bantuin, dukung dia, karena the only way he will lose is all of us standing by and watching. Dan banyak dari kita yang kalau itu kita amatin, kita saksikan sebagai subjek percobaan. Kita doakan menang. Kalau kalah tuh kan bener, jangan masuk. Banyak dari kita yang menyaksikan, no, karena itu harus terlibat. Jadi saya melihat Indonesia sekarang tumbuh luar biasa. Generasi kita, semua yang berruang ini adalah hampir semua have benefited so much from the Republic. Let's pay back. Itu adalah bayar balik. Dan bayar balik itu dengan cara apa? Dengan cara kita menentukan arah Indonesia. Dan kalau ada orang baik di sana, jangan diam. Nah hari ini jelas-jelas ada orang baik. Namanya Jokowi. Yes. Saya dari dulu, kebetulan saya kenal Pak Jokowi panjang. Saya kenal Pak Jokowi ketika beliau masih wali kota periode pertama. Dan ketika bertemu pertama kali, I wasn't really sure that he was a mayor. Ya, Pak Jokowi mungkin nggak ingat pernikahan keluarga. Kemudian keluarga saya di Solo dan Pak Wali Kotanya datang. Jadi diberitahu, Anies tolong sambut Pak Wali Kota datang. Jadi ke depan, mana wali kotanya? Ayo lopain ke wali kota. Sampai kemudian ketemulah Pak Jokowi. Jadi ngobrol, diskusi. Jika selama ini kita menyaksikan kemunculan calon yang mengatasnamakan rakyat, maka kali ini muncul seorang calon yang benar-benar dari rakyat Indonesia. Biasanya bilang saya atas nama rakyat, bukan? Ini betul-betul. Jadi kalau Pak Jokowi berdiri dimanapun saja, kita akan lihat he is one of us. Jadi ketika dibilang Jokowi adalah kita, it is so true. Saya lihat itu sendiri ketika kenal pertama kali Pak Jokowi dulu. Sesudah itu banyak interaksi. This guy is very interesting. Dia merupakan satu antitesa atas apa yang terjadi selama ini. Dia menawarkan kebaruan. Saya dari dulu ketika ngobrol di turun tangan juga bilang, kita yang harus tawarkan bukan kemudahan. Karena bukan urusan umur ini. Tua muda itu bukan masalah hitungan tahun. Hitungan tahunnya boleh tinggi. Kalau dipikirkannya tetap masa depan, maka dia sebenarnya masih muda. Nah ini Mas Bimar di sini. Kalau hitungan tahun sama Mbak Wina ini kira-kira ya beda 2-3 tahun lah gitu ya. Tapi selama yang dipikirkan masa depan, maka istilahnya sebaliknya, kalau ada orang yang usianya amat hitungan tahunnya kecil, tapi yang diceritakan, yang dibicarakan masa lalu is so old.
sebenarnya sudah sangat tua orang ini. Nah, yang kita butuhkan kebaruan. Jadi ketika selesai kita gerakan turun tangan, and apa yang terjadi? Saya ingat bersama teman-teman. Di awal banyak sekali kritik. Why? Because of political process. Saya katakan jalani ini dengan cara yang benar, bersama orang-orang yang baik. Masuk dengan kepala tegak, keluar dengan kepala tegak. If you do it the right way, bisa dijalani dengan benar. Di ujung kita selesai. Begitu kita selesai proses konvensi, the nextnya adalah sekarang kita punya pilihan di depan kita. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Ditunggu sampai tanggal 9 Juli tidak nambah calonnya. Okay? Begitu sudah jelas keputusan kedua, desain early. Kenapa? Karena ini bukan oportunistik. Kalau oportunistik nunggu hasil survei. Ada tuh yang nunggu hasil survei baru memutuskan. Yes. Ada banyak. Ya, sometimes feeling blue juga. Jadi, tapi ada. Nah, buat saya bukan itu. Saya melihatnya adalah begitu jelas seperti ini, maka saya lihat sederhana. Saya sempat sampaikan dalam diskusi kemarin di Metro. Apa tantangan Indonesia? Kita sudah 15 tahun reformasi lebih, 15 tahun lebih reform. Sesudah 15 tahun ini terlalu banyak hal-hal yang mandek. Kita perlu orang yang bisa melakukan terobosan, membongkar yang sekarang berbelit-belit, melakukan tindakan-tindakan yang outside the box. Dan itu hanya bisa dilakukan jika dia bukan bagian dari masalah. Kalau kita berbicara dengan retorik yang nasionalistik, tapi yang dibicarakan hanya sumber daya alam, maka sebenarnya kita meneruskan tradisi berpikir kaum kolonial. Kenapa? Karena kaum kolonial itu datang ke Indonesia sama sekali tidak memikirkan manusianya. Yang mereka pikirkan adalah extraction of resources. Anda lihat peta rel kereta api di Jawa. Peta itu mencerminkan pusat-pusat eksploitasi sumber daya alam. Di Sumatera Barat itu ada kereta api. Kemana kereta apinya? Rel keretanya? Sawah lunto. Kenapa ke sawah lunto? Karena ada batu bara. Di Sumatera Selatan ada kereta api. Ke Tanjung Enim. Kenapa? Karena di situ ada semua tempat-tempat yang ada sumber daya alam. Di situ dilakukan pembangunan infrastruktur. Tidak dipikirkan manusianya. Indonesia membutuhkan presiden yang memikirkan manusianya, bukan sumber daya alam. Jadi gubernur ini nggak masalah. Ketika ada komplain dia letakkan di sini. Dia nggak letakkan itu di depan dirinya. Yang selama ini banyak terjadi di pemimpin kita adalah kalau ada kritik atas sebuah masalah dianggap the criticism is about me. Jadi kalau ada mengkritik gubernur Jakarta lalu bilang it's about me, no, ya ini masalahnya ya, yuk kita diskusi sama-sama. Kenapa? Karena saya juga di sini juga dari dulu bukan bagian dari pemerintahan. I'm trying to fix it. Ini mindset ini penting sekali. Nah, kenapa kemudian harus jadi presiden? Yang nomor satu sudah dicalonkan. Sudah jelas, sudah calonkan ya, let's make it presiden, ya. Tapi yang tidak kalah penting, teman-teman, tadi saya katakan di depan, apa yang berubah dari Jakarta? Teman-teman, ketika ada orang baik yang terpercaya menjadi pemimpin di sebuah wilayah, apa yang terjadi di wilayah itu? Perasaan ada orang bertanggung jawab sedang kerja di sana. Betul. Perasaan itu. Apakah orang itu akan menyelesaikan semua masalah? Tidak. Apakah orang itu akan menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat-singkatnya? Tidak. Tapi ketika ada problema-problema baru, maka rakyat tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia tahu pemimpinnya sedang kerja. Republik ini membutuhkan suasana itu. Lihat Jakarta banjir. Memang Jakarta begitu ada Pak Jokowi banjir selesai? Enggak, masih ada. Tapi lihat suasana di Twitter. Apakah gubernurnya menjadi sasaran komplain?
Tidak. Kenapa? Karena orang tahu he's working out there. He's working to fix the problem. Nah, ini teman-teman. Iya, gak usah jauh-jauh. Di Bandung ini, Kang Emil kepilih jadi gubernur, jadi wali kota. Apa yang terjadi? Masyarakat merasa ini ada orang bener nih di situ. Dia mau kerja buat kita. Orang baik itu ada di sana untuk membereskan masalah. Ketika masih ada masalah, ngomong sama Kang Emil, sampaikan. Pak Jokowi juga begitu. Indonesia membutuhkan suasana baru, hadirkan pemimpin baru itu.